Nanti setelah itu saya koreksi, baru satunya yang dengan koreksi. Silahkan siapa yang duluan. Baik Pak, izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Alia Zahra, dan... Suaranya kurang keras, Neng. Oh iya. Kerasin dikit bisa enggak? Akan mempresentasikan pembahasan dari soal yang telah kami kerjakan. Berikut soalnya, gambarkan bidang momen dan geser akibat gempa pada jembatan tipe B yang berada di Jalan Arteri Bogor Sukabumi. Panjang bentang jembatan 16 meter, lebar jembatan 14 meter, tanah sedang, struktur abutmen dari beton bertulang, struktur atas dari beton prategang parsial. Gunakan SNI T02 2005. Untuk yang diketahuinya ada BJ beton yaitu 24 kN per meter pangkat 3, KV 0, Ki 24 kN per meter kuadrat, BJ beton prategang 25 kN per meter pangkat 3, E 31 dikali 10 pangkat 6 kN per meter kuadrat, KA 0,325, WO 9,8 kN per meter pangkat 3, C 11,5 kN per meter kuadrat, gamma tanah 17,2 kN per meter pangkat 3. Berikut merupakan gambar dari abutmennya. Kemudian masuk ke pembahasan. Yang pertama itu menghitung inersia abutmen atau IP dengan rumus 1/12 dikali B dikali H pangkat 3 sama dengan 1/12 dikali 14 dikali 0,7 pangkat 3 sama dengan 0,4 meter pangkat 4. Kemudian menghitung berat struktur atas atau WT dengan rumus tinggi pelat dikali panjang jembatan dikali lebar jembatan dikali BJ beton sama dengan 1 dikali 16 dikali 14 dikali 25 sama dengan 5.600 kN. Setelah itu menghitung berat abutmen atau MP dengan cara menambahkan berat abutmen dengan berat pile cap, yaitu dengan rumus H1 dikali lebar jembatan dikali tebal abutmen dikali BJ beton ditambah panjang pile cap dikali lebar jembatan dikali tinggi pile cap dikali BJ beton sama dengan 4,5 dikali 14 dikali 0,7 dikali 24 ditambah 2,7 dikali 14 dikali 0,7 dikali 24 didapatkan hasil 1693,44 kN. Untuk MP yang kanan menggunakan rumus yang sama, yaitu 6,5 dikali 14 dikali 0,7 dikali 24 ditambah 2,7 dikali 14 dikali 0,7 dikali 24 didapatkan hasil 2163,84 kN. Kemudian menghitung tinggi abutmen atau HP. Untuk HP yang kiri 3 ditambah 1,5 yaitu 4,5 meter. Untuk HP yang kanan 5 ditambah 2,5 sama dengan 7,5 meter. Kemudian menghitung kekakuan abutmen atau KP dengan rumus 12 EI per HP pangkat 3. Untuk KP yang kiri 12 dikali 31 kali 10 pangkat 6 dikali 0,4 dibagi 4,5 pangkat 3 sama dengan 16.32921,811 kN per meter. Untuk KP yang kanan sama seperti KP yang kiri, hanya beda di HP-nya saja, yaitu 12 dikali 31 dikali 10 pangkat 6 dikali 0,4 dibagi 7,5 pangkat 3. Didapatkan hasil 541829,7679 Newton per meter. Kemudian menghitung WTP kiri dengan rumus WT ditambah setengah dari MP kiri sama dengan 5.600 ditambah 0,5 dikali 1693,44. Didapatkan hasil 6446,72 kN. Kemudian WTP kanan yaitu WT ditambah 0,5 dikali MP kanan sama dengan 5.600 ditambah 0,5 dikali 2163,84. Didapatkan hasil 6681,92 kN. Kemudian menghitung waktu getar atau T dengan rumus 2pi akar WTP dibagi gravitasi dikali Kp. Untuk T kiri sama dengan 2 dikali 3,14 dikali akar 6446,72 dibagi 9,8 dikali 16.32921,811 sama dengan 0,126 detik. Untuk yang T kanan
menggunakan rumus yang sama, yaitu 2 dikali 3,14 dikali akar 6681,92 dibagi 9,8 dikali 541829,7679. Didapatkan hasil 0,222 detik. Kemudian jalan Bogor Sukabumi ini termasuk ke dalam wilayah gempa 4. Tanahnya tadi diketahui di soal tanah sedang, sehingga untuk nilai C-nya itu 0,15 dan I-nya 1,2. Kemudian menghitung S sama dengan 1,15 dikali F sama dengan 1,15 dikali 1,25 dikurang 0,025 dikali N. Untuk N-nya sendiri itu 0, sehingga didapatkan hasil 1,4375. Kemudian menghitung kata, yaitu mengalihkan C dengan S sama dengan 0,15 dikali 1,4375. Didapatkan hasil 0,216. Kemudian menghitung beban horizontal statis ekivalen, yaitu R1 sama dengan R2 sama dengan setengah WT sama dengan setengah dikali 5.600 sama dengan 2.800 kN. Kemudian menghitung T bintang ekivalen dengan rumus 0,216 dikali 1,2 dikali 5.600 sama dengan 1.451,52 kN. Kemudian menghitung T1 dan T2. Untuk T1 dan T2 ini nilainya sama, yaitu 0,216 dikali 1,2 dikali 2.800 sama dengan 725,76 kN. Kemudian menghitung gaya hidrodinamik, yaitu AHG sama dengan 0,58 dikali KH dikali I dikali W0 dikali B dikali H kuadrat. Untuk A1-nya sama dengan 0,58 dikali 0,216 dikali I-nya 1,2 dikali 9,8 dikali 14 dikali 3 kuadrat. Didapatkan hasil 185,635 kN. Untuk A2-nya sama, hanya berbeda pada H-nya saja, yaitu 5, sehingga 0,58 dikali 0,216 dikali 1,2 dikali 9,8 dikali 1,4 dikali 5 kuadrat sama dengan 515,652 kN. Kemudian menghitung HG1, yaitu 0,5 kali 3 sama dengan 1,5 meter, dan HG2 0,5 dikali 5 sama dengan 2,5 meter. Setelah itu menghitung tekanan akibat gempa. Untuk X1-nya ini 5,5 dibagi 3 sama dengan 1,833, dan untuk X2-nya 7,5 dibagi 3 sama dengan 2,5 meter. Selanjutnya menghitung PA kiri dengan mengalihkan gamma tanah dikali X dikali KEA dikurang 2C akar KEA ditambah Q dikali KEA sama dengan 17,2 dikali X-nya yang tadi yang telah dihitung 1,833 dikali 0,325 dikurang 2 dikali 11,5 dikali akar 0,325 ditambah 24 dikali 0,325 sama dengan 4,934 kN per meter. Kemudian menghitung P1, yaitu PA kiri sebesar 4,934 dikali 0,5 dikali 14 dikali 5,5 sama dengan 189,959 kN. Kemudian menghitung PA kanan dengan rumus yang sama, sehingga 17,2 dikali 2,5 dikali 0,325 dikurang 2 kali 11,5 dikali akar 0,325 ditambah 24 dikali 0,325 sama dengan 8,663 kN per meter. Selanjutnya menghitung P2, yaitu 8,663 dikali 0,5 dikali 14 dikali tingginya 7,5 sehingga didapatkan hasil 454,8075 kN. Kemudian di sini ada gambar gaya-gayanya. Yang pertama itu ada gaya tekanan akibat gempa, yaitu arahnya ke kanan sebesar 189,959. Kemudian ada gaya hidrodinamik yang arahnya ke kiri sebesar 185,635. Untuk gaya horizontal statis ekivalen itu arahnya mengikuti gaya terbesar di antara kedua gaya tersebut. Untuk ini gaya yang terbesarnya adalah ke kanan sehingga arahnya ke kanan sebesar 725,76. Kemudian menghitung bidang momen untuk MA
sama dengan 725,76 dikali 4,5 ditambah 189,959 dikali 1,833 dikurang 185,635 dikali 1,5 didapatkan hasil 3.335,662 kN. Untuk MB-nya 725,76 dikali 3 ditambah 189,959 dikali 0,333 didapatkan hasil 2240,536 kN. Untuk MC-nya 725,76 dikali 2,667 didapatkan hasil 1935,602 kN. Kemudian MD-nya sama dengan 0. Setelah itu menghitung bidang gesernya. Untuk VA sendiri 189,959 ditambah 725,76 dikurang 185,635 sama dengan 730,084 kN. Untuk VB-nya sama dengan 725,76 ditambah 189,959 didapatkan hasil 915,719 kN. Untuk VC-nya ini sama seperti VD, yaitu sebesar 725,76 kN. Selanjutnya abutmen yang kanan. Untuk gaya tekanan akibat gempanya itu arahnya ke kiri sebesar 454,8075. Kemudian gaya hidrodinamiknya arahnya ke kanan sebesar 515,652. Untuk gaya horizontal statis ekivalennya mengikuti arah yang terbesar, yaitu yang arah 515,652 hingga arahnya ke kanan sehingga besarnya 725,76. Menghitung bidang momennya untuk yang MA sama dengan 725,76 dikali 6,5 dikurang 454,8075 dikali 2,5 ditambah 515,652 dikali 2,5 didapatkan hasil 4869,55 kN. Untuk MB-nya 725,76 dikali 4 sama dengan 2903,04 kN. Untuk MC-nya sama dengan 0. Kemudian menghitung bidang gesernya. Untuk VA sama dengan 725,76 ditambah 515,652 dikurang 454,8075 sama dengan 786,6045 kN. Untuk VB-nya sama seperti VC, yaitu 725,76 kN. Selanjutnya menghitung struktur atas jembatan. Untuk H1-nya sama dengan 0, untuk H2-nya yaitu 725,76 ditambah 515,652 dikurang 454,8075 didapatkan hasil 786,605 kN. Mungkin sudah selesai. Sudah Pak. Kembali ke yang gambar paling atas yang ada gambar jembatan. Ambil kalkulator dulu ya. Baik Pak. Ya, turunkan. Ya, inersia pilar. Per 12 kali B kali H pangkat 3. 12 kali 0,7, ya betul. Kita kalkulatornya dulu ya. 0,7 pangkat 3 kali 14 bagi 12 0,4 itu struktur atas. $5.600 betul. Berat abutmen
4,5 kali 0,7 nah kali 0,7 kali 14 kali 24. Ini tuh kalau penjumlahan seperti ngitung berat abutmen begini, kan ini ada 2 dalam kurung ya. Iya, Pak. 4,5 kali 14 kali 0,7 kali 24, itu hasilnya kan 1058. Jadi dituliskan di sebelah kanannya sama dengan 1058,4 ditambah ini 2,7 kali 14 0,7 kali 24 ditambahkan di sebelah kanannya, Neng, jadi nggak bingung temennya. Nah juga ini kan kalkulator sebelah kiri, nanti sebelah kanan saya kalkulator, sebelah kiri saya udah lupa. Coba ditulis yang tadi pertama berapa? 4,5 kali 14 kali 0,7 kali 24 ya, 4,5 hasilnya aja ya. Susah, Pak, nulisnya. Susah ya? Enggak, lain kali temennya jangan gini ya, ngeceknya susah saya. Baik, Pak. Tadi yang pertama ketemu berapa? 1,0854. 1, bukan koma toh? 10854. 1854. Iya, Pak. Koma berapa? Tidak ada komanya, Pak. Ditambah 635,04. (0,4) 2489,04. Kok gini hasilnya? Kamu 1693,44. Nanti teman-temannya beritahu ya. Kalau seperti gini dijumlahkan dulu, dalam kurung itu hasilnya berapa, tambah dalam kurung lagi berapa. Baik, Pak. Ini susah jumlahnya saya. Yang tadi pertama bukan itu, keliru tadi. 1058,4, Pak. Ngerepotin ya. Yang kurang jelas gini tuh ya. Coba yang kedua dulu dihitungkan dulu, bisa nggak? Yang kedua, berat pilar sebelah kanan. Sebelah kiri berapa? 6,5 kali 14 kali 0,3 kali 54 itu berapa hasilnya? (1528,8) Yang tadi 1058,4 ditambah 635,6. ditulis di situ 1058,4. Mungkin Teh Itsna boleh dibantu. Yang besar tulisannya. Saya susah soalnya.
Apakah sudah terlihat Pak share screen-nya? Apakah sudah terlihat Pak share screen? Kurang besar. Maju lagi, maju. Ya, terus kembali ke yang tadi. Dua koma tujuh. Mana gambarnya? Gambarnya nggak kelihatan. Maaf Pak. Maaf Pak, tadi reconnecting. Ya. Sudah Pak, seperti ini. Nggak kelihatan saya gambarnya. Oh. Gambarnya nggak kelihatan. Iya, maaf Pak. Apakah sudah terlihat Pak? Ya, kurang besar. Nah, gitu loh. Enggak, jangan di kertas pakai ini, tadi kan sulit nulisnya. Nanti lain kali kalau ngerjakan tugas dikasih gini seperti ini ya. 105. Ya, jadi jelas gampang periksanya. Karena kan waktu kamu hanya 1 jam gini. Ngerti? Mengerti Pak. Ya, ini yang MP kiri udah betul 1693,44. Sekarang 6,5 kali 14 kali 0,7 ya. 1528,8 tambah 2,7 14,7 dan 3504 sama 1528,8 216384. Dah betul, naikkan MP kiri, HP kiri nih ya, 3 tambah 1,5. Betul. HP kanan 5 tambah 1,5 toh. Tambah. HP kanan 5 tambah 1,5. Kok kamu tambah 2,5? Iya Pak, salah ya seperti Salah itu ya, harusnya 6,5. Kamu tulis biar ingat. Siapa? Alia atau Isna? 5 tambah 1,5. Nah, ini kok bisa pakai ini? Iya Pak, baru tahu. Oh ya udah, enggak apa-apa. Nah, sekarang kekakuan abutmen. Ini jadi salah yang kanan juga ya. Harusnya 12 kali 31 10 pangkat 6 kali 0,4 dibagi 6,5 pangkat
3. Iya Pak. 6,5 pangkat 3. Ya gitu. Terus WTP kiri. WTP kiri WT tadi 5.600 tambah. Ya ini karena MP-nya keliru jadi keliru ya. MP kirinya Iya, benar. Jadi WTP kiri udah benar 6446. Coba saya. Mohon maaf Pak. Gimana? Sepertinya itu salah ketik. Salah nulis maksudnya. Kalau di hasilnya sudah benar Pak. Oh, hasilnya benar. Iya, salah. Ya coba saya kalkulator dulu ya. Dua 0,5 kali 1693,44 kali tambah 124 0,5 kali 1693,44 tambah 5.600 6446,72 udah betul. Itu tadi MP kanannya salah ya? MP kanannya sudah betul Pak, cuma salah. Coba naikkan sedikit, naikkan lagi sedikit. Kembali ke sebelum ini. Ya terus. MP kanan udah betul 2163,84. Terus turun lagi. Turun 2163,84 plus 6681, ya udah betul. T kiri 9,8 163. kali 2 kali 0,126, ya udah betul. KP kanan berarti keliru ini ya? KP kanan keliru atau sudah dibetulkan? Sudah betul Pak. Betul. Yang HP kanannya itu hanya salah menulis HP-nya saja, tapi untuk hasilnya sudah betul Pak. Hasil perhitungannya betul? Iya Pak. Oh ya, saya cek dulu ya. 6,5 pangkat 3 per kali 12 kali 31 pangkat 6 kali 0,4. Oh ya, 541.829,76. Angkanya saja yang keliru ini ya? Iya Pak. Iya Pak. Ya, jadi hasilnya udah benar 541.829,76.
0,7679. Oke, betul. Turunkan lagi, Neng. Turun. Wilayahnya 4. S-nya 1,15. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, saya cek dulu ya. Oke, udah betul. C-nya 0,15, wilayah 4 ya. Tadi tanahnya adalah sedang. Tanah sedang. 0,15. Nah, T-nya tadi 0,126 ya. Ya, udah betul. Terus turun. R1 2.800. Nah, TIG bintang. Paha dulu ya, paha dulu 0,15 1,4375 0,216 1,15 kali ya, ada betul sampai sini. T1 0,26 atau 0,216 kali 1,2 kali 725 ya, satu. Saya hidrodinamik, naikkan gambarnya nih. Tulisannya naikkan 0,58 3 sama 5 0,58 185 betul. Lima 15 ya, ada betul. Kanan tanah 5,5 sama 7,5. Delapan tiga. Nah, betul, naikkan PA kiri gamma seperti ini loh, Neng. PEA kiri. Coba dikasih Neng. Hasilnya dulu. Hasil yang dalam kurung itu. Di sini ya. 11,2 kali 1,833 kali 0,325 ya. KEA. Sepuluh koma 10,25 coba. Hasilnya apa yang tanda kurung? Yang 17,2 kali 1,833 kali 0,325 itu kan 10,25. Nah, ini tambah
Saya hitungnya dulu. Akar 0,325 kali kali 2 minus 12,71 terus tambah 24 kali 0,325 7,8 tambah 7,8 kurangi 5, Pak, maaf Bapak, yang 12,71 kayaknya salah, Pak. Harusnya 13,1. 13, ya 0,325 akar ya. 0,325 kali 11,5 5, Pak. Iya. 11,5 ya. Kali 2 13,112 ya 10,25 min 13,112 4,938 ya, ada 494 enggak apa-apa. PA kanan, coba PA kanan sekarang. PA kanan 17,2 kali 2,5 kali 0,325. Ini sama dengan 13,975 nih. 13,975. Terus akar ini sama ya, Pak, kayak yang di atas. Ya 13,112 sama ya. Terus 24 kali ini juga sama. Sama, Pak. Ya. Jadi 13,975 kurangi 13,8,663 ya, daftar. Kedua 8,663 kali setengah kali 14 kali 7,5. 8,663 kali 0,5 kali 14 kali 454,8075. Yang itu P2 ya, P1 nya 4,934 kali 0,5 kali 14 kali 5,5 189 ya, udah betul Neng. Hidrodinamik udah betul, tekanan tanah udah betul. Gambarnya buram ini. Gambarnya, oh ya dah. Pas gambar sekarang. 755. Iya. Tinggi airnya 1,5 ya. Tinggi iya, Pak, 183. Nah ini gaya-gayanya udah bener. Eki bintangnya ke kanan. Tekanan tanahnya 189. Ke kanan, tekanan airnya ke kiri. Naikkan lagi. Oh, naikkan, Pak. Nah. Bidang momen.
Oh. Ya. Neng, lihat kan gambarnya sama bidang momennya. Tulisan. Oh iya. Paling dikecilin ya Pak. Agak enggak muat. Ya dah ya Pak. Nah. Itu yang TEG bintang jaraknya berapa? TEG bintang belum ada jarak. Terlihat tidak Pak? Ke titik A. Harusnya berapa? Kenapa Pak? Jarak dari TEG bintang titik C, titik D. Titik D ke titik A itu loh, jaraknya berapa? 4,5 Pak. Titik D ke titik A berapa? 4,5 Pak. Ya 4,5. Jadi 725 kali 45 betul. 189,959 kali 1833 betul. 1 dikurangi 185,635 kali 1,5 betul. Ya. Cuman ini saya nggak bisa kalkulator. Kamu kalkulator dulu coba. Kamu kalkulator dulu. Nanti saya ceknya. Kamu tulis di situ sampai kalkulator, saya kalkulator di sini. Bisa nggak? 725 3265,92. Ya betul. 189 kali 1,833 348. Ya betul. Yang terakhir 185,635 kali 1,5 278,4. Hasilnya 3335,665. Dah betul. MA betul. MB kamu kalkulator dulu, Neng. MB-nya. Saya kalkulator di sini, kamu kalkulator di situ. Ditulis di situ ya. MA udah betul. MB sekarang 725 2177,28. Tulis di situ, Neng. 2177,28. MB, MA udah. Halo? Iya Pak. Mohon maaf tadi reconnecting. Nah, terus 189 033 itu adalah ya betul 1,8 dikurangi 1,5 ya. 63 plus
22 ya ada 40. Nah betul, MC 725 kali 4,5 dikurangi 183 2,67 kali 725 576 1937. Ya udah betul. Udah Neng. Sebelah kiri udah benar. Gesernya belum. Geser dulu. Lihat kan gambar diagram. Nah, ini saya nggak bisa baca. Iya Pak. Gedein aja, gedein dulu. Kenapa Pak? Gedein dulu gambarnya. Oh, gedein dulu ya. Nah, terus. Ya, stop. 725 plus 189 ini 730 betul, tambah 185 915 dikurangi ya dah, gesernya udah betul. Abutmen kanan sekarang kecil lagi, nggak apa-apa, liatin gambar dan itunya ya. Stop pas. Oh pas ya dah pas. 725 kamu kalkulator dulu Neng. Kamu iya. kalkulator, saya kalkulator di sini ya. Baik Pak. 725 kali 6,5 4717 454 ini tingginya sama ya, 5/2 2,5. Yang kanan tadi adalah 7,5 dibagi 3. Sama-sama ya. Iya Pak, sama. Momennya berarti tinggal 4717. Oh iya, ininya beda ya. 117 454. Itu 1137 1289 1137 plus 1717 4869 ya dah betul. MP tingginya adalah 6,5 dikurangi 2,5 4, jadi 725,76 kali 4 2903 ya udah betul. MC betul dah. Sekarang geser 7, udah biar aja gini gambarnya. Oh, iya. Biar aja seperti tadi. 725 kurangi tambah 454,86 786 plus 515 min
54 847. Loh. Coba gambarnya gedein aja. Saya gambarnya aja, angkanya nggak usah. Ya udah, stop. 72576. Delapan. Ya ada betul. Udah, Neng. Iya, Pak. Cukup. Oke, jadi ini saya simpulkan. Oh, ini ya gaya-gaya dulu ya sebelum ini ya. Gaya-gaya di sebelah kiri kan perletaan bergerak. Sebelah kanan adalah perletaan tetap. Yang perletaan bergerak tidak ada gaya karena gayanya dieliminasi di tumpuan. Yang sebelah kanan itu adalah 786,605. Itu dari mana? Coba naikkan gambarnya tadi. Naikkan ke gambar. Ya, dah betul. Dah betul. Ya, Pak. Jadi ini saya simpulkan. Hanya salah kecil-kecil aja ya. Tadi yang tinggi HP tadi yang keliru ya. Iya, Pak. Tapi perhitungannya betul. Hanya salah tulis saja. Nanti dikoreksi aja. Oke, dilanjutkan dengan presentasi yang kedua. Isna ya. Oke, silakan Isna. Koreksi yang itu tadi. Koreksinya hanya yang HP aja. Baik, Pak. Yang selanjutnya yaitu gambarkan bidang momen dan geser akibat gempa pada jembatan tipe B yang berada di Jalan Arteri Bogor Sukabumi dengan panjang bentang jembatan yaitu 16 meter dengan lebar jembatan 14 meter, tanah sedang dan struktur abutmen dari beton bertulang dan struktur atas dari beton prategang parsial. Di sini kami menggunakan SNI T02 tahun 2005. Untuk baja beton yaitu 24 kN per meter pangkat 3. Untuk KV-nya sama dengan 0. Ki aksennya 24 kN per meter persegi. Berat jenis beton prategang 25 kN per meter pangkat 3. E-nya 31 kali 10 pangkat 6 kN per meter persegi. Untuk KA-nya 0,325. WO-nya sama dengan 9,8 kN per meter pangkat 3, C 11,5 kN per meter persegi, dan gamma tanah
17,2 kilonewton per meter pangkat 3. Berikut untuk gambar jembatannya. Lalu untuk perhitungan pertama yaitu inersia abutmen dengan rumus 1/12 kali B kali H pangkat 3. Jadi 1/12 kali 14 kali 0,7 pangkat 3 didapatkan hasil 0,4 meter pangkat 4. Untuk berat struktur atas atau WT dihitung dari tinggi pelat kali panjang jembatan kali lebar jembatan dikali gamma beton, yaitu 1 kali 16 kali 14 kali 25 dan dihasilkan angka 5.600 kN. Selanjutnya berat abutmen atau MP dihitung untuk MP kiri. Rumusnya berat abutmen ditambah berat pile cap, yaitu untuk berat abutmen dihitung dari H1 kali lebar jembatan dikali tinggi abutmen dikali gamma beton. Dan untuk berat pile cap dihitung dari panjang pile cap, lebar jembatan dikali H pile cap dan gamma beton. Maka didapatkan untuk berat abutmen sebesar 1058,4 dan untuk berat pile cap 635,04, maka dihasilkan untuk MP kiri 1693,44 kN. Nah, untuk MP kanan perhitungannya sama. Untuk berat abutmen didapatkan 1528,8 dan berat pile cap-nya 635,04, maka didapatkan hasil 2163,84 kN. Untuk tinggi abutmen untuk HP sebelah kiri yaitu 3 ditambah 1,5 yaitu 4,5 meter, dan HP kanan ini seharusnya 5 tambah 1,5, jadi hasilnya 6,5 meter. Lalu kekakuan abutmen sebelah kiri dihitung dari rumus 12 kali E kali I kali HP pangkat 3. Nah, untuk KP kiri HP-nya itu 4,5, maka didapatkan hasil 1632921,811 kN per meter. Untuk KP kanan rumusnya sama, yang beda hanya di HP-nya saja. Nah, untuk HP abutmen kanan tingginya HP-nya yaitu 6,5, maka didapatkan hasil 541.829,7679 kN per meter. Untuk WTP kiri dihitung dari WT atau berat struktur atas ditambah 0,5 MP kiri. Jadi didapatkan hasilnya yaitu 6446,72 kN. Nah, untuk WTP kanan itu berbeda dengan WTP kiri yaitu dari nilai MP kanannya. Untuk MP kanannya yaitu 2163,84, maka didapatkan hasil 6681,92 kN. Untuk perhitungan waktu getar atau T dihitung dari rumus 2pi akar WTP dibagi G dikali KP. Nah, untuk T kiri WTP-nya yaitu 6446,72, maka dihasilkan untuk waktu getar abutmen sebelah kiri yaitu 0,126 detik. Nah, untuk abutmen sebelah kanan yang berbeda dari abutmen sebelah kiri yaitu nilai WTP-nya. Nah, nilai WTP untuk abutmen sebelah kanan yaitu 6681,92, maka didapatkan hasil dari waktu getar sebelah kanan yaitu 0,222 detik. Nah, untuk jalan arteri Bogor Sukabumi ini termasuk wilayah gempa 4 dan klasifikasi tanahnya yaitu tanah sedang, maka didapatkan C sama dengan 0,15 dan I sama dengan 1,2. Maka dihitung S sama dengan 1,15 F atau sama dengan 1,15 dikali 1,25 dikurangi 0,025 kali N. Nah, untuk N itu sendiri sama dengan 0, maka didapatkan hasil S yaitu 1,4375. Untuk perhitungan KH didapat dari C kali S. C-nya tadi karena jalan arteri Bogor Sukabumi,
karena klasifikasi tanah sedang, maka C-nya 0,15 dikali 1,4375 dihasilkan angka 0,216. Untuk beban horizontal statis ekuivalen, R1 sama dengan R2 sama dengan 0,5 dikali WT atau berat struktur atas. Jadi 0,5 kali 5.600 kN didapatkan hasil 2.800 kN. Untuk EQ-nya dihitung dengan rumus 0,216 kali 1,2 dikali 5.600, maka didapatkan hasil 1451,52. Nah, untuk T1, T2-nya, untuk WT-nya itu dibagi 2 atau dikali 0,5, maka didapatkan 2.800. Nah, maka didapatkan hasil untuk T1 yaitu 725,76 kN, dan untuk T2 juga sama 725,76 kN. Lalu gaya hidrodinamik untuk rumus AHG yaitu 0,58 dikali KH dikali I dikali WO dikali B dikali H pangkat 2. Untuk A1 perbedaannya yaitu di gimana? Halo? G1 ya. Halo Pak, apa terdengar suaranya? Dengar. Udah, terus saja lanjut. Halo Pak. Lanjut. Ini share screen-nya masih ada ya Pak? Masih ada. Oh ya, baik. Lalu untuk HG1 itu diperhitungkan dari setengah dikali tadi tingginya 3, dan untuk HG2 itu tingginya 5. Ya. Bapak maaf. Kenapa? Maaf koneksinya Pak. Oh ya, saya bisa dengar kok. Oh iya, baik. Ya, lanjut aja. Lalu selanjutnya yaitu tekanan tanah akibat gempa. Untuk PEA kiri, rumusnya yaitu gamma dikali X dikali KEA dikurangi 2C akar KEA ditambah Q dikali KEA. Maka didapatkan hasil untuk PEA kiri yaitu 10,25 dikurangi 13,112 ditambah 7,8 didapatkan hasil 4,934 kN per meter. Nah, untuk PEA kanan itu rumusnya sama, hanya berbeda di X-nya saja, maka didapatkan untuk PEA kanan 13,975 dikurangi 13,112 ditambah 7,8, maka didapatkan hasil 8,663 kN per meter. Untuk P2 yaitu 8,663 dikali 0,5 dikali 14 dikali 7,5, dapatkan hasil 4,54,8075 kN. Nah, ini untuk perhitungan bidang momen dan bidang geser. Pada abutmen sebelah kiri ada gaya hidrodinamik, ada gaya akibat tekanan akibat gempa, dan gaya akibat horizontal statis ekuivalen. Untuk bidang momennya dihitung dari rumus gaya dikali jarak dari ke titik tumpu
ke titik tinjauan. Maka untuk MA yaitu 725,76 dikali 4,5 ditambah 189,959 dikali 1,833 dikurang 185,635 dikali 1,5, maka didapatkan hasil 3335,662 kN/meter. Nah, untuk MB juga rumusnya sama, 725,76 kali 3 ditambah 189,959 kali 0,333 sama dengan 2240,536 kN/meter. Untuk MC yaitu 725,76 kali 2,667 didapatkan hasil 1935,602 kN/meter. Nah, untuk MD sendiri bidang momennya 0. Lalu untuk bidang geser untuk VA itu ditambahkan semua gaya-gayanya yang tadi, yaitu gaya hidrodinamik, gaya akibat gempa, dan gaya horizontal statis ekivalen. Maka didapatkan untuk VA yaitu 730,084 kN. Dan untuk VB ini 725,76 ditambah 189,959 maka didapatkan hasil 915,716 kN. Untuk VC itu hanya gaya 7,25,76. Nah, ini sama dengan FD. Lalu untuk abutmen kanan juga sama, untuk arah dari 725,76 yaitu mengikuti nilai terbesar antara 515,652 dan 454,8075. Karena lebih besar yang angka 515,652, maka arah dari gaya 725,76 itu ke arah kanan mengikuti yang angka arah ini. Ya. Nah, untuk bidang momennya sama rumusnya yaitu gaya dikali jarak ke titik tinjauan, yaitu ke titik A. Untuk ini dihitung hasilnya yaitu 4717,44 dikurangi 1137018 ditambah 1289,13 didapatkan hasil 4869,55 kN/meter. Untuk MB juga sama, yaitu 725,76 dikali 4 didapatkan hasil 2903,04 kN/meter. Nah, untuk momen di titik C itu sama dengan 0. Lalu di bagian bidang geser untuk VA ditambahkan seluruh gaya-gaya akibat hidrodinamik, akibat gempa, dan horizontal statis ekivalen, maka didapatkan hasil 786,604 kurang sedikit. Ini tumpuan sebelah kiri lanjutkan. Sepertinya sedang reconnect. Ya, Pak. Nah, untuk tumpuan roll itu tidak ada gaya horizontal, maka H1 sama dengan 0 kN. Dan untuk tumpuan di sendi didapat udah.
kN. Ya. Sekian dari presentasi perhitungan saya dan Alia. Ya, makasih. Terima kasih Isna dan Alia presentasinya. Ini pekerjaannya atau tugasnya dikerjakan dengan perbaikan yang sangat minor, yang sangat kecil ya, atau minor perbaikannya. Jadi nilainya tinggi nih. Silakan diberi aplaus buat Isna dan Alia. Ya, kalau sudah saya beri keterangan sedikit. Jadi cara mengerjakannya ya, seperti tadi Isna dan Alia kan yang dalam kurung itu dihitungkan dulu ya, ngerti nggak? Dalam kurung ditulis hasilnya. Misalnya dalam seperti perhitungan tekanan tanah tadi ya, dalam kurung ada 3 kan, dalam kurung tambah dalam kurung dikurangi dalam kurung. Dalam kurung, kurang dalam kurung, tambah dalam kurung. Yang hasil dalam kurung ini ditulis dulu biar saya gampang ngeceknya ya. Lain kali kalau kelompok berikutnya itu yang dalam kurung ditulis juga, jangan nggak ditulis, saya susah ngeceknya. Ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti apa? Ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Ya udah. Nah. Kemudian ini untuk presentasi selanjutnya, karena yang tugas nomor 6 dan 7 kalau nggak salah ya, itu sangat sulit dan mungkin membutuhkan lebih dari 1 kali pertemuan. Makanya saya, sedangkan kelompok 8, 9, 10, 11 itu tugasnya relatif gampang, yang dinding penahan tanah itu ya. Jadi untuk minggu depan yang saya utamakan adalah kelompok 8, 9, 10, 11. Langsung 4-4-nya aja. Jadi nanti sistemnya 4 orang. 4 orang melakukan presentasi. Kemudian saya ngeceknya sendiri aja di rumah. Nanti minggu berikutnya baru perbaikannya saya berikan lewat WA ya. Nanti presentasi berikutnya adalah untuk 4 orang yang melakukan presentasi itu. Yang belumnya ya, maksud saya yang belumnya. Mungkin saya sebut nama aja ya. Ini tetangga saya berisik, bentar. Bentar. Jadi untuk minggu depan yang akan presentasi adalah kelompok 8, kelompok 9, kelompok 10, dan 11. Kelompok 8 Hilda Putri dan Sahresa. Bisa dipahami, bisa dimengerti. Hilda Putri sama Sahresa ada? Ada, Pak. Nah ya dah. Minggu depan ya, Hilda sama Sahresa. Sahresa kalau nggak ada kamu beritahu nanti. Iya, Pak. Ya, minggu depan. Kemudian kelompok 9 Dali dan M. Ehsan. Juga minggu depan. Ada Dali sama M. Ehsan. Hadir, Pak. Minggu depan. Berikutnya minggu depan juga M. Raihan dan Aldi. M. Raihan dan Aldi minggu depan juga ya. Ada M. Raihan. Aldi ada? Hadir, Pak. Ada, Pak. Ya. Yang terakhir Louis Firmansyah ya.
Rizky sama M Aliansa itu juga minggu depan. Ada Luis, Rizky Ada, sama Pak. Aliansa. Ada, Pak. Ya. Jadi minggu depan sistemnya presentasi dulu. Presentasi dulu. Jangan lupa tugasnya diberikan, kan minggu depan hari Rabu ya. Tugasnya diberikan hari Selasa, paling lambat jam 5 sore. Kemudian hari Rabu presentasi untuk 4 orang. Sesudah itu saya akan memeriksa sendiri dan koreksinya akan saya beritahu. Nah, minggu berikutnya baru presentasi untuk yang perbaikannya. Jadi misalnya kelompok 8 minggu depan Hilda presentasi. Habis presentasi saya periksa dulu kan. Minggu berikutnya, minggu kelima, minggu depan kan minggu kelima ya. Minggu ke-6 itu ganti Sarisa presentasi dengan perbaikannya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya. Sama minggu 9 minggu 10 misalnya. Minggu kelima Raihan presentasi. Nanti perbaikannya saya cek sendiri saja. Nah, minggu ke-6 ganti Aldi presentasi dengan perbaikannya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya. Sekali lagi yang dalam kurung ditulis juga ya. Jangan itu biar saya gampang periksanya ya. Siap, Pak. Ya. Kemudian satu lagi pengumuman untuk besok, karena saya biasanya kan jam 10 ya. Jam 10 saya ada sidang proposal tugas akhir. Gimana kalau dilakukan sesudah sidang proposal jam 12 gitu, atau jam berapa, bisa jam 1 gitu, gimana? Untuk besok itu ada kelas lain juga, Pak, di siang. Jam 1, jam 12 bisa? Kalau jam 12 bisanya paling 1 jam, Pak, soalnya nanti ada kelas. Kalau besok kan TKJB kan cuma sebentar ya. Saya harapan bisa yang presentasi selesai, terus kamu bisa ikut kelas yang satunya. Jadi besok jam 12 ya, TKJB ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Sekarang ada pertanyaan nggak? Mau nanya, Pak. Tanya apa? Ini kan yang kelompok 3 kan wilayah gempanya itu di Semarang ya, Pak ya? Yang wilayah gempa. Saya tuh lihat di contoh 2.2 kalau misalnya wilayah gempa yang di Semarang itu ada di wilayah gempa 4 ya. Tapi pas dilihat di buku itu kan kurang jelas ya, Pak ya? Gimana? Dilihat di buku kan kurang jelas itu warna-warna. Nah, kemarin tuh saya coba cari di Google, ternyata Semarang tuh adanya di wilayah 2, Pak. Wilayah 2. Ini peta gempa itu berubah-ubah ya. Seiring dengan perbaruan dari penyelidikan tanah. Jadi di sini nggak apa-apa, kamu ngerjakan aja sesuai dengan yang saya tetapkan dulu. Misalnya kamu ngerjakan di sini, misalnya tugasnya saya beri Semarang wilayah 4 ya, kamu kerjakan aja wilayah 4. Karena seperti Semarang itu kan luas ya. Mungkin ada yang masuk wilayah 4, ada yang masuk wilayah 2, tergantung dari ada tidaknya sesar. Kalau yang ada sesar itu biasanya wilayahnya kecil, tapi kalau yang nggak ada sesarnya wilayahnya besar. Nggak apa-apa, itu kan hanya menentukan TIQ bintangnya aja ya. Jadi untuk mengerjakan tugas, kamu mengikuti tugasnya, misalnya tugasnya ditentukan wilayah 4 ya kamu itukan aja. Terus dalam kota Semarang itu ada beberapa wilayah juga, kalau sudah peta yang terakhir ya, peta yang paling akhir atau peta terkini itu Semarang juga dibagi-bagi lagi, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Tergantung dari penyelidikan tanah yang dilakukan oleh orang yang melakukan pemetaan itu. Jadi untuk mengerjakan tugas ya, misalnya tugasnya sudah diberikan
wilayah 4 ya kamu kerjakan wilayah 4 gitu aja. Nanti kalau dalam kehidupan nyata, misalnya penyelidikan tanahnya menyatakan itu wilayah 2, ya kamu ikuti berdasarkan penyelidikan tanah terkini, tanah yang dilakukan di pekerjaan kamu itu. Ngerti? Baik, Pak. Kalau Bandung juga ada beberapa wilayah, ada 3, ada 2, ada 4 juga, tergantung dari detail wilayah gempanya. Makanya kalau sekarang itu kan respon spektranya di-download berdasarkan koordinat atau berdasarkan kabupaten atau kota yang ditetapkan. Yang tepat adalah koordinat, karena kabupaten kota itu juga masih luas ya. Oke, jadi itu ya, ngerjakan tugasnya sesuai wilayah yang ditetapkan dalam tugas. Tapi nanti kalau dalam kehidupan nyata, ya hasil penyelidikan tanah terakhir itu atau hasil peta gempa yang terakhir itu yang digunakan. Ngerti? Baik, Pak. Ada lagi nggak pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan sekian ya. Karena saya juga harus ngajar reguler ini. Saya harus ke Polban mengajar yang TPJJ reguler. Oke, kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok ya, jam 12. Jangan lupa ya. Siap, Pak. Ya. Waalaikumsalam.